Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Prabowo dari kelas IF 22G. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana membuat IRD di aplikasi MySQL Workbench. Pertama-tama saya mempunyai contoh studi kasus pembuatan IRD yang dimana contohnya yaitu perusahaan A memiliki 100 pegawai. Setiap pegawai dipimpin pengawas atau mandor dari pengawal perusahaan itu sendiri, dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain, sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen, dan dalam suatu departemen dapat terdiri dari beberapa pegawai. Setiap departemen dikepalai oleh seseorang pegawai yang bekerja mulai tanggal tertentu. Sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Selain bekerja di suatu departemen, pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Suatu proyek dikendalikan atau diatur oleh satu departemen, namun suatu departemen dapat mengendalikan beberapa proyek, dan satu proyek dapat dikendalikan oleh satu departemen. Satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Untuk keperluan penggajian, perusahaan memerlukan data tanggungan. Jika seseorang pegawai pindah, maka datanya akan dipindahkan atau dihapus beserta data tanggungan atau keluarganya. Nah, ini adalah studi kasusnya. Dan kemudian saya sudah mengidentifikasi objek lengkap beserta atributnya. Untuk entitasnya itu ada pegawai, pengawas, departemen, proyek, tanggungan. Dan untuk atributnya, untuk pegawai itu nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Pengawas juga sama. Yang ketiga departemen yaitu nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. 4. Proyek, atributnya nomor, nama, lokasi. Dan tanggungan mempunyai atribut ID tanggungan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan pegawai. Untuk membuat diagram IRD yang perusahaan tadi, saya bikin di aplikasi MySQL Workbench. Pertama-tama kita klik ini, kemudian kita tambah model. Nah, ini adalah tampilan pertama sebelum kita bikin diagram. Kita menambahkan dulu add diagram, klik 2 kali. Nah, ketika sudah, kita bisa merename MyDB ini, kita rename, klik 2 kali, kemudian ganti saja tugas 2, basis data, terus kemudian rename reference. Oke, kemudian silang. Nah, ini sudah ganti ya namanya, tugas 2 basis data. Kemudian kita bikin diagram. Sebelum bikin diagram, kita membuat layer terlebih dahulu ya. Layer kira-kira aja ini kali ya. Kemudian kita new layernya nih, kita klik. Ini kita ganti dengan tadi kan studi kasusnya di perusahaan A ya, kita ganti aja
perusahaan A. Nah, sudah, teman. Baik, kemudian kita bikin tabel terlebih dahulu. Nah, kita tabel namanya ganti dengan, tadi kan entitasnya ada DB pegawai ya, kita tulis saja DB maksudnya database pegawai. Nah, kemudian kita klikkan di sini, tadi kita tuliskan atributnya. Tadi nomor KTP kita tuliskan, terus kemudian nama, terus kemudian alamat, terus ada jenis kelamin, terus yang terakhir ada gaji. Nah, ini tabelnya sudah jadi, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Nomor KTP, ini nomor KTP saya kasih tipe data integer aja, karena nomor KTP kan berbentuk angka ya, jadi saya kasih integer aja. Kemudian nama saya kasih varchar dengan panjang 45, terus alamat juga bisa kasih varchar dengan panjang 45. Kemudian di jenis kelamin saya kasih varchar tapi 12 saja, karena terlalu panjang kalau kita kasih 45. Oh, tadi satu lagi gaji ya. Gaji saya kasih tipe datanya integer, karena kan berupa angka. Nah, sudah jadi, teman-teman. Nah, DB pegawai sudah jadi. Kemudian kita bikin tabel lagi yang kedua. Tentang DB pengawas, dimana mempunyai atribut yang sama dengan database pegawai. Yang pertama ada nomor KTP, kemudian yang kedua ada nama, yang ketiga ada alamat, terus yang keempat ada jenis kelamin, terus yang terakhir tadi ada gaji ya.
Gaji saya kasih tipe datanya integer. Jenis kelamin varchar tapi panjangnya saya kasih 12. Teman-teman. Nah, database pengawas sudah jadi. Kemudian kita bikin database lagi, yaitu departemen. Tulis saja DB departemen. Ininya ada nomor, ada nama, terus yang ketiga ada lokasi, terakhir ada jumlah pegawai. Integer karena berbentuk angka pasti. Nama saya kasih varchar, lokasi varchar. Jumlah pegawai ini saya ganti aja, data tipenya menjadi integer aja, teman. Nah, DB departemen sudah jadi. Kita bikin lagi DB tentang proyek. Tabelnya kita kasih proyek dengan entitasnya atau atribut nomor, kemudian nama, kemudian lokasi. Nomor seperti biasa integer, nama varchar, lokasi juga varchar. Udah, kita silang. Nah, kemudian yang terakhir kita bikin database tanggungan. DB mempunyai atribut ID tanggungan, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian hubungan pegawai. Nah, sudah. Jenis kelamin saya kasih varchar tapi 12 saja. Kemudian tanggal lahir saya kasih tipe datanya integer. Kemudian hubungan pegawai varchar.
Dan jadi teman-teman, sebelum kita membuat relasi, saya sudah mengidentifikasi relasinya. Untuk yang relasi pegawai dengan pengawas itu many to one, karena setiap pegawai dipimpin satu pengawas dan setiap pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Kemudian yang pegawai dengan departemen itu juga sama, many to one, karena setiap pegawai harus terdaftar pada satu departemen dan satu departemen memiliki beberapa pegawai. Yang ketiga, relasi departemen dengan proyek sama, many to one, karena setiap proyek harus terdaftar pada satu departemen dan setiap departemen dapat memiliki banyak proyek. Yang terakhir, tanggungan relasi dengan pegawai sama, many to one, karena setiap tanggungan harus terdaftar pada satu pegawai dan setiap pegawai dapat memiliki banyak tanggungan. Kemudian kita hubungannya, tadi relasi dengan pegawai atau pengawas itu many to one. Kita klik yang ini, hubungan pegawai dan pengawas. Kita klik pegawai, kemudian kita klik DP pengawas. Nah, ini adalah hubungan many to one. Kemudian pegawai dengan departemen sama, many to one. Kita klik DP pegawai dengan departemen, DP departemen ini. Nah, sama, ini many to one. Kemudian yang ketiga, departemen dengan proyek sama, many to one, departemen dengan proyek. Terus kemudian relasi antara tanggungan dan pegawai sama, many to one juga. Nah, inilah sudah jadi ya, bagaimana cara membuat diagram ya. Mungkin seperti ini. Mungkin kalau ada kesalahan saya minta maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.